wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Kawaida. Di sini saya akan menjelaskan materi tauhid yang pertama, yaitu perpecahan umat Islam. Pertama, perpecahan yang pertama kali muncul hanyalah berupa iktikad dan pemikiran yang tidak begitu didengar dan diperhatikan. Yang pertama kali didengar oleh kaum muslimin dan para sahabat adalah akidah Sabaiyah yang merupakan cikal bakal akidah Syiah dan Khawarij. Itulah benih awal perpecahan yang ditaburkan di tengah-tengah kaum muslimin. Akidah ini disebarkan oleh penganutnya secara terselubung, nyaris tanpa suara. Orang yang memunculkannya juga asing. Nama dan identitasnya tidak jelas. Orang menyebutnya Ibnu Sauda Abdullah bin Sabah. Ia mengacaukan barisan kaum muslimin dengan akidah sesat itu, sehingga akidah tersebut diyakini kebenarannya oleh sejumlah kaum munafikin. Oknum-oknum yang merancang makar jahat terhadap Islam, orang-orang jahil dan pemuda ingusan. Begitu pula sekelompok barisan sakit hati yang negeri, agama, dan kerajaan mereka telah ditundukkan oleh kaum muslimin, yaitu orang-orang yang baru memeluk Islam dari kalangan bangsa Parsi dan Arab Badui. Mereka membenarkan hasutan-hasutan Ibnu Sabah, membuat makar tersembunyi atas kaum muslimin hingga muncullah cikal bakal Syiah dan Khawarij dari mereka. Yang kedua, ada poin penting yang perlu diperhatikan, yakni dalam sejarah tidak kita temui para sahabat saling berpecah belah satu sama lain. Yang terjadi di antara mereka hanyalah perbedaan pendapat yang kadangkala diselesaikan dengan ijma atau kesepakatan, atau salah satu pihak tunduk kepada pendapat jamaah serta tetap komitmen terhadap iman. Itulah yang terjadi di kalangan sahabat. Tidak ada seorang sahabat pun yang memisahkan diri dari jamaah. Tidak ada satupun di antara mereka yang melontarkan ucapan bid'ah atau mengada-ngada perkara baru dalam agama. Materi yang kedua adalah aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Yang pertama, aliran Mu'tazilah adalah salah satu aliran yang dapat dikelompokkan sebagai kaum rasionalis dalam Islam dan muncul pada abad pertama Hijriah. Sedangkan aliran Asy'ariyah adalah paham akidah yang mana dinisbatkan kepada Abdul Hasan al-Asy'ari. Doktrin aliran Mu'tazilah at-tauhid atau keesaan Allah, al-adl keadilan Tuhan, al-wa'ad dan al-wa'id janji dan ancaman, al-mazilah bain al-mazilain polisi di antara dua tempat, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, doktrin aliran Asy'ariyah, sifat Tuhan, Al-Quran, muslimat Tuhan, perbuatan manusia, keadilan Tuhan, muslim yang berbuat dosa. Perbedaannya, bagi Mu'tazilah, moralitas adalah sebuah tindakan rasional manusia dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk, tidak semata ditentukan oleh tuntutan agama. Yang kedua, Asy'ariyah berpandangan bahwa moralitas berada di bawah kontrol Tuhan, atau dengan pengertian lain, moralitas itu mengandalkan agama. Yang ketiga adalah perkembangan ilmu kalam dari klasik menuju modern dalam pemetaan pemikiran Islam. Karena tidak lepas dari perkembangan sejarah Islam, maka Harun Nasution membagi dalam 3 periode besar. Yang pertama, periode klasik 650 sampai 1250 merupakan zaman kemajuan yang dibagi ke dalam 2 fase. Fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan 650 sampai 1000 Masehi.
Zaman inilah yang menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal. Yang kedua, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi juga dibagi menjadi dua fase. Fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi. Pada fase ini, desentralisasi dan desintegrasi semakin meningkat. Yang kedua, fase 3 kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi, yang mulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Tiga kerajaan itu adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Yang terakhir, periode modern 1800 Masehi sampai seterusnya merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.